Zahra ini kan udah memenangkan kejuaraan ya, yang kemarin namanya kejuaraannya Satria Bima Bima Open, Open, ya. ya. Pasti senang banget sih ya, orang pertama kali ini aku dapat medali emas. Aku dapat medali perak. Soalnya sih medali karena perak. pertama ikut kejuaraan juga. Apa ya? Grogi. Kayak nyesel juga gitu soalnya Kenapa? pas mau ngejatuhin musiknya tuh kayak susah gitu. Alhamdulillah dapat medali perak. Alhamdulillah ya. Gisel udah berapa kali sih ikutin kejuaraan? Gisel udah 4 kali ikut kejuaraan. Iya, ini cewek kenapa ikutnya pengembangan bela diri, kenapa nggak yang lain gitu. Tapi makin kesini makin Gisel menunjukkan prestasi yang Gisel punya, orang tua juga kayak makin ngedukung kalau misalnya ada pertandingan, ayo ikut gitu. Jadi Halo Sobat Manesa, kembali lagi di Manesa Punya Podcast. Nah, di sini saya Asy Rahma Aulia yang akan selalu menemani kalian di Manesa Punya Podcast. Tentunya kalian juga di podcast kemarin udah ngeliat kan Asti. Nah, sekarang kalian juga ngeliat Asti lagi di sini. Terus di sini kita ada kedatangan 3 bintang tamu yang sangat menarik dan tentunya sudah membanggakan nama SMAN 1 Mandirancan. Di sini yang pertama ada, kita panggilkan aja ya langsung ya. Oke, ada Zahra Zailinda. Hai, Zahra hai dong. Zahra hai. Zahra, oke, bisa sebutkan nama lengkapnya? Zahra Zailinda dari kelas 10 MIPA 2. Oke, Zahra. Zahra ini kan udah memenangkan kejuaraan ya, yang kemarin namanya kejuaraannya Satria Bima Bima Open, Open, ya. ya. Nah, itu di mana Zahra bertempatannya? Di Ewangga di Kuningan. Oke, di Kuningan. Nah, Zahra nih mendapatkan medali apa sih? Dengar-dengar katanya mendapatkan medali emas ya. Ya. Nah, gimana perasaan Zahra mendapatkan medali emas gitu? Pasti senang banget sih ya, orang pertama kali ini aku dapat medali emas. Juga bangga juga sih gitu. Alhamdulillah ya guys ya. Pasti ya guys, siapa sih yang nggak bangga mendapatkan medali emas dan mendapatkan kejuaraan gitu. Terus kan kalau dari diri sendiri itu kan pasti bangga. Nah, gimana reaksi orang tua Zahra ketika tahu Zahra nih mendapatkan medali emas gitu di kejuaraannya? Senang banget, sumpah, pas baru pulang gila. Mereka langsung nanyain gitu, dapat apa medali emas, gila, langsung seneng banget, sumpah. Ngerasa bangga juga sih buat diri sendiri udah nyenengin gitu, nyenengin orang tua dengan prestasi gitu loh. Nah, kalau selama ini kan Zahra kan mungkin udah ada mengikuti lomba nih, udah ada hasilnya. Nah, waktu awalnya ini gimana sih orang tua Zahra, waktu mungkin ada larangan atau gimana gitu? Awalnya sih ngelarang gitu, kayak kamu ngapain sih gitu, bela diri, udah itu buat cowok gitu. Setelah dibujuk-bujuk akhirnya dibolehin juga gitu kan. Awalnya sih emang udah ngapain, gak usah gitu. Terus pas udah kesini alhamdulillah ya, jadi kayak didukung gitu sama orang tua juga. Alhamdulillah ya. Oke, itu dari Zahra. Sekarang kita ke bintang tamu yang selanjutnya, ada Anggin Tirta. Oke, kita panggilkan Anggin Tirta. Oke, pasti bangga ya guys ya. Siapa sih yang orang tua yang nggak bangga ketika anaknya mendapatkan suatu prestasi gitu. Nah, di sini kita setelah Zahra tadi, kita juga ada bintang tamu yang selanjutnya. Nah, kita panggilkan aja, ada Anggin Tirta. Halo guys. Halo Anggin. Nah, Anggin nama lengkapnya apa Anggin? Nama aku Anggin Tirta Dahani. Dari kelas? 10 MIPA 1. Oke, 10 MIPA 1 nih, ada temennya nih Anggin. Nah, gimana Anggin? Anggin mendapatkan kejuaraan apa? Medali apa? Aku dapat medali perak. Soalnya sih medali karena perak. pertama ikut kejuaraan juga. Gimana perasaannya ketika pertama kali terus langsung dapat gitu perak? Seneng banget tapi rada Grogi. kayak nyesel juga gitu soalnya Kenapa? pas mau ngejatuhin musiknya tuh kayak susah gitu. Nah, terus tapi intinya mah Anggin seneng ya gitu ya, Iya. karena siapa terus yang seneng. Oke, Andin bisa tunjukin medalinya ke kamera. Nah, pasti di sini siapa sih yang gak bangga mendapatkan sesuatu yang bisa membuat diri sendiri itu bangga, apalagi ini Anggin pertama kalinya yang mendapatkan kejuaraan gitu. Nah, bisa terus langsung mendapatkan medali perak juga. Oke, untuk orang tua Anggin gimana reaksinya? Kan sama orang tua juga nggak serumah. Mama juga di luar kota, jadi mama seneng
Mengasih Juga. apresiasi gitu Iya. ya, apalagi pertama kali ya. Iya. Waktu Anggin mengikuti kejuaraan gimana orang tua Anggin? Ngebolehin apa ngelarang? Boleh, tapi kata mama harus hati-hati juga gitu. Apalagi anak Jangan sampai cewek. sakit, iya. Oke, mungkin ini selanjutnya kita akan ke bintang tamu yang ketiga. Nah, di sini yang bintang tamu ketiga ada Gisela Nurfauzia. Hai. Oke. Kelas berapa, Gisel? Kelas 11 IPA 1. Bohong banget ya, kelas berapa orang kita udah kenal juga. Nah, di sini Gisel kan dapat kejuaraan juga. Dapat apa, Sel? Alhamdulillah dapat medali perak. Alhamdulillah ya. Gisel udah berapa kali sih ngikutin kejuaraan? Gisel udah 4 kali ikut kejuaraan. Di mana aja tuh? Yang pertama itu di Jatinangor, tepatnya di Sumedang, di Gor ITB. Terus yang kedua Mantap tuh. di Gor Ewangga. Yang ketiga itu virtual. Jadi kemarin pas masa-masa pandemi. Dan yang keempat ini yang terakhir kemarin di Ewangga lagi. Ini Sel, kamu kan udah ikut ini pengembangan diri ini di sini. Perasaan kamu gimana? Orang tua kamu terus bisa mengikuti ini tuh gimana sih? Pengembangan dirinya Perasaan orang tua sih pertama mungkin ada sedikit rasa khawatir ya, karena kayak ya ini cewek kenapa ikutnya pengembangan bela diri, kenapa nggak yang lain gitu. Tapi makin kesini makin Gisel menunjukkan prestasi yang Gisel punya, orang tua juga kayak makin ngedukung kalau misalnya ada pertandingan ayo ikut gitu. Jadi buat nambah pengalaman juga, jadi sekarang sih mereka mensupport gitu. Terus dari banyaknya pengembangan diri lain kayak karate, terus taekwondo, kenapa kamu milihnya pencaksilat? Pertama Gisel milih pencaksilat karena ya pencaksilat itu kan budaya asli Indonesia gitu ya, jadi kan harus dilestarikan, harus harus dipertahankan biar nggak punah gitu. Gisel juga pengen anak-anak Manesa ini punya prestasi yang lebih banyak lagi gitu, jadi yang ngikutin kejuaraannya juga banyak, bukan hanya 3 atau 4. Mungkin next time bisa keajak semua lah gitu. Oke, Gisel bisa diminum dulu. Iya, makasih Asti. Ada Manesa berkibarnya ya guys. Nah, di sini pelatihnya itu siapa sih, Sel? Pelatih di sini tuh ada Kang Erdin ya. Halo Kang Erdin. Ya. Kebetulan beliau juga alumni dari SMA Negeri 1 Mandirancan ya tahun 2019. Terus pembinanya juga ada Bapak Diki ya. Halo Pak Diki. Dapat apa aja sih kamu selama mengikuti kepencasilatan ini? Di sini Gisel belajar banyak banget sih ya, dari kekeluargaannya dirasa sama Gisel, terus ya prestasi terutama ya mungkin yang bisa membanggakan diri sendiri gitu. Terus Gisel juga kayak punya target tahun ini harus ada berapa prestasi yang Gisel hasilkan dari pencaksilat. Kan kita juga harus punya prestasi, masa di akademiknya bagus di non akademiknya jelek gitu kan. Jadi ya harus bagus juga di non akademiknya gitu. Ya guys ya. Emang kamu udah ikut pencaksilat ini dari kapan? Oh ya, Gisel ikut pencaksilat ini dari kelas 7 SMP. Dari SMP Ya, berarti. dari kelas Emang 7 udah SMP. tertarik banget tah? Ya, Suka dari kecilnya apa gimana? Apa suka kayak gimana gulung-gulungan kayak Enggak gimana sih, sih? awalnya cuman ngikut-ngikut temen doang. Karena mungkin pertama juga ngelihatnya kayak ih silat serem gitu, tapi Gisel geluti lagi, di enjoy aja gitu. Akhirnya suka gitu. Akhirnya suka. Jadi kayak silat ini udah jadi kebutuhan deh kayaknya di hidup Gisel. Berarti kalau misalkan kayak ada temen yang ngajak berantem apa gimana, kamunya gimana sih kayak aku punya ilmu apa gimana sih? Ya, itu nggak boleh. Kalau misalnya berantem ya cukup digelanggang aja gitu. Berarti kalau misalkan kayak temen ya udah gitu biasain Ya, aja biasa gitu. aja. Karena berantemnya anak silat itu kan di gelanggang bukan di jalanan. Iya benar. Itu kamu berarti di SMP juga udah dapat kejuaraan lagi? Di SMP tadi yang di Jatinangor itu Oh itu di SMP. Iya. Berarti kalau di SMA baru 3 kali. baru 3 kali. Kalau kamu itu lebih kan katanya seni itu pencaksilat itu kebagi 2, ada seni sama fight itu. Iya. Nah itu kamu lebih kemana? Gisel lebih ke yang fight, yang tarung berarti. Kalau bisa itu yang fight bisa dicontohin nggak? Gimana? Susah. Harus di lapangan. Harus di lapangan. Sedikit aja bisa nggak? Ada nggak? Boleh deh, boleh. Boleh. Gimana? Kayak Gini aslinya ya kan, misalkan Asia guys ya ya, gimana?
pastinya pukul, nanti Pukul. Gisel tangkis. Oke. Itu di kalangan piala enggak nih ya? Semoga enggak ya. 1, 2, 3. Nah, gitu guys. Tuh. Nanti Nah. bisa dibalas pukul. Tapi gak bisa gitu, bukan di situ. Kamu ini kan selama pertandingan itu pasti ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ataupun yang bikin bad mood atau gimana. Nah, ada nih pengalaman uniknya ada nggak gitu? Oh, pengalaman unik. Banyak sih pengalaman uniknya, apalagi yang kemarin ya. Kemarin itu pertandingan itu pertama kalinya Gisel jadi pelatih, terus mendampingi Zahra kemarin. Jadi di gelanggang itu Gisel yang pelatihnya Zahra. Jadi pada saat pertandingan itu mungkin ini cewek kalau nendang kan suka ke bawahan atau ke atasan gitu ya. Gak sengaja lawannya Zahra itu ke bawahan nendangnya. Jadi Zahranya Zahranya tepar di gelanggang gitu. Itu ada beberapa tim medis yang ke gelanggang. Itu nggak tahu sih perasaan Gisel gimana ya, antara malu sama pengen ketawa Iya, gitu tapi ngeliat kasihan juga anak ya. didik. Iya kasihan juga sih. Tapi ya alhamdulillahnya dia bisa tenang gitu, mainnya tenang. Terus ya alhamdulillahnya ujung-ujungnya kan bisa mendapatkan emas. Tapi itu tetap dilanjutin berarti. Dilanjutin Berarti abis kayak gitu, abis kena itunya berarti langsung lanjut terus. Dia Dia mantep bisa nih Zahra. mantep banget emang Zahra. Terus pengalaman lainnya mungkin kalau di gelanggang itu banyak cogan ya, kata Zahra, banyak cowok-cowok ganteng. iya, Gisel Karena nih, kan, lihat nih. iya, anak silat itu kan biasanya ganteng-ganteng ya. Terus kita juga banyak banget jajan lah di sana, kayak boros banget gitu di gelanggang tuh. itu kalau berangkatnya rame-rame ya? Berangkatnya rame-rame, pulangnya juga rame-rame, tetap bareng-bareng. Itu pengalaman uniknya dari Zahra. Kalau misalkan Gisel sendiri ada nggak? Apa gitu waktu SMP Pengalaman gimana? uniknya itu ya pas di Jatinangor sih, kayak itu kan pertama kali Gisel tanding ya. Terus langsung tandingnya jauh gitu di Jatinangor. Jadi kayak wah banget gitu. Ya udah pertama langsung yang jauh lagi gitu. Iya. Nah, sebelum persiapan tuh biasanya apa aja sih yang harus disiapin sama Gisel sama teman-teman yang lainnya juga? Mungkin sebelum bertanding itu kayak kalau misalnya masih jauh buat bertanding, kayak masih puter-puter gelanggang aja, ngelihat hal-hal unik yang ada di gelanggang itu apa. Terus kalau misalnya udah mepet-mepet mau tanding itu ya stretching, kayak pemanasan. Gak lupa juga berdoa sih banyak-banyak di gelanggang biar pas main itu tenang. Kitanya juga kayak mainnya harus bener-bener fokus banget sih. Kalau misalkan tempatnya jauh, itu kan latihannya di gelanggang. Kalau misalkan tempatnya jauh, berarti latihannya tetap di situ apa survei juga ke tempat itunya, tandingnya? Biasanya di gelanggang itu juga kayak kan luas gitu ya, kayak ada lapangan-lapangannya. Jadi kita cari tempat yang kosong dan yang lega aja buat kita bisa latihan di situ gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Gisel. Nah, gimana sih Sal tips and trik berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah biar kita tuh tetap bisa ngebagi waktunya supaya kita itu biar bisa berprestasi terus? Kayak tips and triknya lagi Gisel biar bisa ngebagi waktu. Jadi kita juga harus bisa ngimbangin antara belajar dan mungkin pencak silat ya buat Gisel gitu. Kalau misalnya waktunya belajar ya belajar, latihan ya latihan. Jangan sampai kita fokus latihan terus tapi tugas-tugas sekolahnya itu dilalaikan gitu, ditinggalkan. Buat teman-teman yang lainnya, kalau misalnya kalian udah fokus sama bidang itu, kalian harus tetap konsisten. Kalian kalau misalnya ngerasa capek atau bosan, kalian harus ingat lagi tujuan awal kalian ikut mengikuti pengembangan diri itu apa, terus ekstrakurikuler itu apa. Kalian juga harus fokus gitu. Jangan sampai tengah-tengah kalau misalnya kalian ya bosan atau apa, kalian kayak udah males latihan. Tapi di situ kalian harus introspeksi diri. Kenapa kalian ikut ekskul ini tuh kenapa? Awalnya juga kita kan harus punya tujuan ya, kayak misalnya Gisel, tujuan Gisel ikut pencak silat ini agar bisa mengharumkan nama baik orang tua, perguruan, nama baik pribadi, nama baik sekolah. Jadi kalau misalnya Gisel capek, ya Gisel ingat lagi tujuan awal gitu. ingat lagi ke tujuan awal, bukannya bosen atau malah down atau apa itu. Pasti down mah itu mah wajar ya setiap orangnya, tapi kan kita juga harus ingat kalau kita tuh emang harus ada tujuan yang harus kita capai ya gitu. Benar. Jadi untuk Sobat Vanessa jangan lupa untuk terus berproduktif dan berprestasi. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Asti tutup. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bila perlu kalian juga bisa share konten ini ke teman-teman kalian.
Nah, kita juga ada slogan nih. Oh, apa itu Ah. Asti slogannya? Ada kayak gini, kalau misalkan Asti bilang Manesa berkibar, nanti kita bilang bareng-bareng gitu ya. Siap. Oke, ke gitu. Oke, 1, 2, 3. Manesa berkibar. Dadah. Dah. Lawan pemenang partai 254 Raski Putra Depri Serpada Dimasuki Ciripos lawan pemenang partai 255 326 Mas Kapolri Hilda Purwowinangun lawan pemenang partai 266 Mas Kapolri Asia Paula